Bab 181. Cynthia, pergi dan siapkan makan malam. Leon, sudah malam. Kenapa kamu tidak tinggal sebentar untuk makan malam? Benedict tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Leon mengangguk sambil tersenyum. Dia cukup lapar setelah seharian sibuk. Graham, kenapa kamu tidak makan malam bersama kami juga? Benedict juga memberikan undangan yang sama kepada Graham. Tidak perlu, aku cukup sibuk, jadi aku harus pergi sekarang. Penatua Sear, Tuan Wolf, mari kita bertemu lagi di masa depan. Graham mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi bersama asistennya. Begitu sosok Graham menghilang, Harvey tampak berpikir sejenak sebelum berkata, kakek, mengenai masalah Tuan Wolf, aku punya ide. Apa idenya? Tanya Benedict penasaran. Keluarga Sear berbisnis bahan-bahan obat, sementara keahlian Tuan Wolf sangat luar biasa. Jika kita berdua bisa bekerja sama di bidang medis, itu akan saling menguntungkan. Harvey memiliki pandangan cerdas di matanya. Penatua Sear tergerak oleh pemikiran itu dan segera mengerti apa yang dimaksud cucunya. Setelah itu, dia menoleh ke arah Leon dan tersenyum. Leon, alkimia dan keterampilan medismu luar biasa. Apakah kamu tahu cara memurnikan pil yang dapat memperkuat tubuh atau bahkan memperpanjang hidup seseorang? Ya, aku bisa, Leon mengangguk. Alkimia populer di zaman kuno selama ribuan tahun. Meskipun umur panjang dan keabadian tidak pernah ditemukan, sangat mudah untuk membuat beberapa pil yang dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang hidup. Dia bahkan dapat memurnikan beberapa pil bermutu tinggi yang memiliki efek khusus. Bagus, itu hebat. Leon, jika kau bersedia, keluarga Sears ingin membahas kerja sama denganmu di bidang medis. Kau akan bertanggung jawab membuat pil, dan kami akan menyediakan bahan dan pemasaran. Kami akan membagi keuntungannya secara merata. Apa pendapatmu tentang itu? Tanya Benedict dengan gembira. Banyak orang yang fokus pada kesehatan mereka, terutama mereka yang kaya dan sehat. Mereka ingin bisa memperkuat tubuh mereka. Selama Leon dapat memurnikan pil tersebut, ada pasar besar yang menunggu untuk dijelajahi. Tentu saja, Benedict menawarkan untuk bekerja dengan Leon karena dia melihat potensi Leon dan karena dia ingin membantu Leon dari perspektif bisnis untuk berterima kasih kepada Leon karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tentu saja, itu bukan masalah. Leon tersenyum dan setuju dengan sikap riang. Itu adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak, jadi dia tidak punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, sudah diputuskan. Ayo makan, aku akan menyiapkan perjanjiannya dalam beberapa hari ke depan. Setelah selesai, aku akan meminta Harvey atau Cynthia untuk memberitahumu. Kata Benedictus. Setelah makan malam, Leon mengucapkan selamat tinggal dan berangkat dengan sepedanya kembali ke Dragon Bay Villas. Semenjak mereka mendapatkan kerja sama dari Wick Group, Iris tidak lagi bekerja lembur. Saat Leon kembali, Iris dan pengurus rumah sudah makan malam. Leon, kemana saja kamu? Kenapa kamu pulang larut malam? Tanya Iris, tak kuasa menahan rasa penasarannya. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya perlu menyelesaikan beberapa hal. Leon tergagap. Diam-diam dia memegang kalung itu di tangannya sementara telapak tangannya berkeringat dingin. Ketika dia meminta Benedict untuk membantunya membuat kalung, itu demi memberikannya kepada Iris. Sekarang setelah semuanya selesai, dia malah ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana dia harus memberikan hadiah itu kepada Iris, dia juga tidak tahu identitas apa yang akan dia berikan kepada Iris. Bab 182. Lagi pula, dia bukanlah seseorang yang penting bagi Iris. Jika dia tiba-tiba memberikan kalung yang begitu berharga kepada Iris, dia khawatir itu akan terlihat aneh. Dari apa yang diketahuinya tentang Iris, Iris tidak akan menerima hadiah apapun dari lawan jenis begitu saja. Jika dia memberikan kalung itu padanya, Iris mungkin akan mengira dia sebagai seseorang yang punya niat jahat. Lalu, mereka berdua mungkin tidak bisa tetap berteman. Itu bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Akan tetapi, kalung itu sudah ada di tangannya. Ia tidak rela jika tidak memberikan kalung itu kepada Iris. Leon, apa yang kamu lakukan sambil menatap lantai? Benar sekali,
apakah kamu sudah makan malam? Kalau belum, aku akan membuatkanmu makanan lagi, suara Iris menyadarkan Leon dari lamunannya. Tidak perlu, aku sudah makan di luar. Iris, sudah malam. Aku mau mandi dulu. Leon tertawa beberapa kali sebelum menyimpan kalung itu dengan tenang, lalu kembali ke kamarnya. Ada apa dengan Leon hari ini? Dia terlihat sedikit aneh. Iris kebingungan saat melihat punggung Leon. Intuisinya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa Leon bertindak agak aneh, tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikiran-pikiran itu sambil menuju ke atas untuk tidur. Keesokan paginya, Leon pergi ke perusahaan dengan sepedanya seperti biasa. Di kantor, Ariel masih belum ada di sana. Leon datang agak awal, jadi dia berjalan menghampiri dan duduk di dekat meja sendiri. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa memberikan kalung itu kepada Iris dengan cara yang wajar? Aku tidak bisa membiarkannya menolak atau membuatnya tidak senang. Kepalaku sakit hanya dengan memikirkannya. Leon mendesah tak berdaya saat ia meletakkan kotak itu di atas meja dan membukanya. Jantung laut biru yang indah itu ada di dalamnya, dan rasa frustrasi terasa di hatinya. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai. Ariel membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam kantor. Leon terkejut lalu buru-buru menyimpan kalung itu. Leon, apa yang kau lakukan? Kau tampak sangat bersalah. Bisakah kau membuat kekacauan lagi? Ariel melotot ke arah Leon sebelum dia duduk. Di samping Leon. Sejak Leon masuk perusahaan, dia telah menyebabkan banyak masalah. Dia telah meminta seseorang untuk disalahkan atas beberapa insiden, dan banyak rekan kerjanya di perusahaan mengatakan bahwa Leon adalah pacarnya. Rumor itu tampaknya telah terbentuk. Dia jadi takut kalau Leon bikin masalah. Aku sama sekali tidak merasa bersalah. Leon tersenyum tidak wajar sambil berkata dengan heran, sebaliknya, kamu tampak berseri-seri hari ini. Kamu tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Apakah kamu beruntung mendapatkan seorang pria? Tolonglah. Kaulah yang perlu keberuntungan. Aku cantik alami. Aku berbakat dan cantik, dan banyak sekali pria yang mengejarku. Apa aku perlu keberuntungan? Ariel mengeluh sambil tersenyum. Ia tampak dalam suasana hati yang baik hari itu. Sepertinya aku beruntung. Leon terkejut saat menyadari bahwa ia cukup beruntung akhir-akhir ini. Ia bertemu Iris, Ariel, dan Lily dalam waktu singkat. Mereka semua benar-benar cantik. Ia dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan hidup dengan cukup nyaman. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak mau repot-repot berbicara denganmu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu untuk kemarin. Obatmu sangat berguna. Bab 183. Ariel tersipu saat dia mengucapkan terima kasih kepada Leon dengan tulus. Setelah sampai di rumah, ia mengikuti resep obat dari Leon. Menstruasinya hilang malam itu dan tubuhnya terasa lebih rileks dari sebelumnya. Hal itu membuatnya mengagumi kemampuan medis Leon. Tidak heran kamu terlihat dalam suasana hati yang baik hari ini. Leon menunjukkan ekspresi menyadari di wajahnya, tidak dapat menahan tawa. Di kantor wakil presiden, Ashwin menelepon Michael. Tuan Duval, saya sudah menyelidiki detail Leon. Kata Ashwin dengan nada aneh. Michael berkata dengan gembira, Tuan Mercer, dari mana orang itu berasal? Apa latar belakangnya? Latar belakang. Dia tidak punya latar belakang sama sekali. Ashwin akhirnya tertawa terbahak-bahak. Apa, mungkinkah dia hanya orang biasa tanpa latar belakang yang menonjol? Michael terkejut. Dia ingat betul bahwa Leon mendapatkan kerja sama dari Wick Group dengan mudah beberapa hari yang lalu, mengejutkan semua orang. Leon seharusnya cukup cakap atau memiliki latar belakang yang menonjol untuk dapat menjalin hubungan dengan Wicks. Dia bukan orang biasa. Anda bahkan tidak akan mampu memimpikannya. Pria ini dulunya adalah istri dari keluarga Manson. Dia tinggal di sana selama 3 tahun dan dianggap sampah di mata semua orang. Bahkan anjing pun hidup lebih baik darinya. Dia juga tidak punya orang tua. Dia tidak punya keterampilan atau kemampuan apapun. Belum lama ini, mantan istrinya bahkan berselingkuh dengan pria lain di belakangnya, mengusirnya keluar dari Manson tanpa membawa apapun. Menurutmu, apakah orang sampah seperti dia punya latar belakang?
Ashwin tertawa mengejek. Dia mengira Leon akan menjadi seseorang yang cukup berbakat, tetapi saat dia mengetahui masa lalu Leon, dia sangat meremehkan Leon. Diselingkuhi itu wajar, tapi Leon juga lintah yang tidak berguna. Orang seperti Leon bahkan bukan semut di matanya. Apa, sesuatu seperti itu terjadi? Michael terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasi Leon akan begitu tragis. Bahkan orang biasa dari jalanan akan jauh lebih baik daripada Leon. Saya tidak bisa memahaminya. Nona Summers sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Bagaimana mungkin dia bisa mengincar seorang duda sampah seperti Leon? Seleranya benar-benar aneh. Tuan Duval, Anda harus bekerja keras mulai sekarang. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan sampah seperti Leon, itu akan sangat memalukan. Ashwin menepuk bahu Michael dengan simpati. Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Ariel pasti tertipu oleh kata-kata Leon. Aku harus menemukan kesempatan untuk mengungkap orang itu di masa depan sehingga Ariel akan meninggalkannya. Kata Michael dengan ekspresi yang sangat gelap dan menakutkan di wajahnya. Ashwin benar tentang satu hal. Jika dia kalah dari sampah seperti Leon, maka dia sebaiknya mengakhiri hidupnya saja. Saya akan mendukung Anda. Nona yang baru saja memberitahu saya bahwa perusahaan akan mengadakan pesta perayaan malam ini untuk merayakan keberhasilan kami dalam bekerja sama dengan Wick Group. Dia menugaskan saya untuk mengatur semuanya. Leon adalah penyumbang terbesar. Kita harus benar-benar mematikan gunturnya selama perjamuan. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh terlalu besar. Kata Ashwin sambil mencibir. Iris menggelar pesta perayaan khusus untuk Leon yang berarti ia memberi perhatian besar pada Leon. Ashwin adalah pilar sejati perusahaan, dan orang terpenting bagi Iris. Tidak mungkin dia bisa menoleransi Leon mencuri perhatiannya. Ide bagus. Aku akan menghadapinya dengan baik selama perjamuan. Aku akan mengungkapnya di depan semua orang. Bab 184. Jika Ariel tahu betapa menyedihkan dan tidak bergunanya dia akan meninggalkannya. Michael sangat bersemangat saat akhirnya tersenyum. Semua pikiran gelap dalam benaknya lenyap. Setelah bekerja, Iris menyuruh beberapa petinggi perusahaan dan beberapa karyawan terkait untuk mempersiapkan pesta perayaan. Leon memainkan peran utama dalam keberhasilan Elegante mengamankan kerjasama Wick Group kali ini, sementara Ariel memainkan peran sekunder. Selain mereka berdua, orang-orang di Departemen Perencanaan yang bekerja lembur untuk merancang rencana juga tidak bisa dilupakan. Kerjasama antara Elegante dan Wick Group sudah berlangsung. Iris mengadakan perayaan untuk memberi penghargaan kepada Leon dan Ariel, serta Departemen Perencanaan. Springbreak Villas adalah tempat berkumpul kelas atas yang sangat terkenal di Springfield City. Itu adalah tempat wisata. Ada hotel dan layanan catering. Lingkungan dan pemandangannya sangat indah. Itu adalah tempat terbaik bagi orang kaya untuk bersantai. Ada beberapa area di Springbreak Villa, yang dibagi menjadi Riverside Yard, Floral Stories, Cherry Hall, Rainfall Pavilion, dan Clearmoon Pavilion. Di Cherry Hall, Ashwin memesan seluruh tempat seperti yang diinstruksikan Iris. Ada lebih dari 10 meja di sana, dan semua orang makan dan merayakan sambil mengagumi pemandangan di luar. Iris, Ariel, dan Leon duduk di meja utama. Selain mereka, yang lainnya adalah para eksekutif yang memiliki banyak kekuasaan di perusahaan. Michael dan Ashwin ada di antara mereka. Leon bukanlah seorang eksekutif, jadi dia biasanya tidak memiliki hak untuk duduk di meja utama, tetapi dia adalah kontributor terbesar bagi kontak Wick Group dan yang utama. Bintang dalam pesta perayaan. Iris sengaja mengatur agar dia duduk di meja utama. Semua orang mundur setelah Leon. Leon duduk tepat di antara Ariel dan Iris. Ia duduk di sebelah kiri Iris, sementara Ashwin duduk di sebelah kanan Iris. Mereka berdua tampak seperti tangan kiri dan kanan Iris. Semua eksekutif perusahaan adalah orang-orang bijak. Mereka semua dapat melihat bahwa Iris sangat mementingkan Leon karena kontrak Wick Group, dan berencana untuk membina Leon dengan baik. Ashwin tentu saja mengerti apa yang direncanakan Iris juga. Dia tidak tampak senang dan mengutuk keberuntungan Leon dalam hatinya karena mampu mengamankan grup Wick. Kerja sama. Kalau tidak, orang tidak berguna seperti Leon tidak akan pernah duduk di kursi yang sama dengannya. Baiklah,
Mari kita mulai perjamuannya. Iris tersenyum saat ia menyuruh stafnya mulai mengeluarkan kaki. Saat kaki disajikan, dia menyuruh Leon dan Ashwin berdiri. Tuan Mercer, Anda belum datang ke perusahaan akhir-akhir ini, jadi mungkin Anda tidak melihat Leon di sekitar sini. Perkenalkan, ini Leon Wolf, sekretaris presiden yang baru. Leon, ini wakil presiden perusahaan, Ashwin Mercer. Kalian berdua mungkin akan bekerja sama untuk produk kami di masa mendatang, jadi saya harap kalian berdua bisa bekerja sama dengan baik. Iris memperkenalkan mereka berdua dengan sederhana. Tuan Mercer, halo. Senang bertemu dengan Anda, saya harap Anda bisa mengajari saya banyak hal di masa mendatang. Leon tersenyum ramah, mencoba menjabat tangan Ashwin. Tuan Wolf, Anda terlalu baik. Saya sudah mendengar banyak hal tentang Anda dalam 2 hari terakhir. Saya tidak berani mengajari Anda apapun. Ashwin tersenyum. Ia terdengar ramah, tetapi ia bahkan tidak melihat tangan Leon yang diulurkan. Ia sama sekali tidak menjabatnya. Leon dengan canggung menarik tangannya kembali. Tuan Wolf, ku dengar kau adalah seorang yatim piatu yang tumbuh tanpa kedua orang tuamu. Bab 185. Meskipun betapa sulitnya keadaan yang kalian alami, tanpa ada seorang pun yang bisa diandalkan, kalian masih berhasil mendapatkan kerja sama dari Wick Group. Kelihatannya kalian berbakat, kata Ashwin sambil menunjukkan ekspresi kagum. Tidak apa-apa, aku hanya beruntung. Leon tersenyum canggung, sedikit bingung bagaimana Ashwin bisa tahu bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Ashwin juga tampak berbicara dengan aneh. Rasanya agak aneh, tetapi Leon tidak dapat menjelaskan alasannya. Tuan Wolf adalah seorang yatim piatu. Aku tidak percaya dia punya masa lalu yang tragis. Benar sekali, itu memang mengundang simpati. Para eksekutif di sekitar mereka semua angkat bicara. Mereka semua mulai memandang Leon dengan pandangan berbeda. Beberapa dari mereka menunjukkan simpati di mata mereka, sementara beberapa dari mereka tampak mulai memandang rendah padanya. Semuanya sudah berlalu. Tidak ada lagi tragedi tentang hal itu, kata Leon dengan tenang. Dia sudah terbiasa menerima tatapan aneh dari orang lain, dan dia jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya. Dia tidak akan terpengaruh oleh sesuatu yang begitu kecil. Tuan Wolf memang pemaaf. Tidak heran dia masih bisa bersikap tenang setelah diselingkuhi. Michael tertawa karena dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memukul Leon. Ariel menyemburkan teh yang baru saja diteguknya, dan hampir mendarat di wajah Leon. Diselingkuhi. Ariel tidak yakin. Dia hanya tahu bahwa Leon adalah penyelamat Iris, dan tinggal bersama Iris untuk sementara waktu. Dia sama sekali tidak tahu tentang masa lalu Leon. Melihat ekspresi bingung Ariel, Michael semakin yakin bahwa Leon menipu Ariel dengan kata-katanya. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Nona Summers, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi Tuan Wolf dulunya adalah istri dari keluarga Manson. Dia tinggal di sana selama 3 tahun, dan dianggap sampah oleh banyak orang. Tidak hanya itu, istrinya juga belum lama ini hamil anak orang lain, 2/2. Mengusirnya dari keluarga. Dia tidak punya apa-apa saat ini dan dia bahkan seorang janda yang tidak berguna. Jangan tertipu olehnya. Michael memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkap operan Leon. Ia bahkan sengaja meninggikan suaranya, agar rekan-rekannya di sekitar dapat mendengarnya. Ledakan. Apa yang dikatakannya benar-benar mengejutkan seluruh istana. Apa? Dia diselingkuhi oleh mantan istrinya dan diusir. Semua orang terkesiap kaget. Baik rekan pria maupun wanita mulai memandang Leon dengan aneh. Menjadi yatim piatu adalah hal yang wajar bagi Leon, tetapi ia juga menjalani kehidupan yang menyedihkan. Sulit untuk melihatnya sebagai seorang pria. Jika mereka Leon, mereka mungkin sudah mengakhiri hidup mereka sendiri. Tiba-tiba, semua orang mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Masalah itu menyebar dengan cepat, dan hampir semua orang di aula mendengar tentang masa lalu Leon. Leon seharusnya menjadi bintang utama perjamuan, tetapi sebelum perjamuan resmi dimulai, dia sudah menjadi pusat perhatian. Hanya saja, dia menjadi bahan tertawaan semua orang. Tercela, Leon sangat marah ketika melihat senyum licik di wajah Ashwin dan Michael. Dia akhirnya mengerti bahwa Michael dan Ashwin bekerja sama untuk mempermalukannya.
Walau ia sudah melupakan masalah Marilyn, ia tidak bisa menahan amarahnya karena dipermalukan seperti itu oleh Ashwin dan Michael, tidak peduli seberapa baik emosinya biasanya. Bab 186. Ashwin, Michael, sudah cukup kalian berdua. Iris memukul meja dengan tangannya sambil menatap mereka berdua dengan marah. Dia tahu latar belakang Leon. Dia tidak pernah menyangka Ashwin dan Michael akan mengungkap masa lalu Leon di depan semua orang, membuat Leon benar-benar malu. Itu sudah keterlaluan. Nona Yang, jangan marah. Tuan Mercer dan saya hanya bercanda dengan Tuan Wolf. Kami tidak bermaksud apa-apa. Michael buru-buru meminta maaf, tetapi dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia akhirnya melampiaskan sebagian kekesalannya. Benar sekali, Nona Yang. Tuan Duval dan saya tidak bermaksud buruk dengan ucapan Anda. Tuan Wolf sendiri yang mengatakannya, masa lalu sudah berlalu. Dia orang yang berpikiran terbuka. Aku yakin dia tidak akan keberatan dengan lelucon seperti itu. Benar, kan, Tuan Wolf? Ashwin tersenyum saat bertanya pada Leon. Lelucon itu sama sekali tidak lucu. Leon memaksakan senyum, namun ia mencatat bahwa ia akan mengingat Ashwin di masa mendatang. Ashwin baru saja mengucapkan beberapa patah kata, dan dia sudah benar-benar marah. Ashwin terlalu berbahaya. Dia benar-benar bermuka dua. Dia jauh lebih berbahaya dari Michael. Pada saat itu, semua hidangan telah tersaji. Waspada, Leon merupakan penyumbang terbesar bagi kerjasama dengan Week Group, jadi Iris berencana untuk membiarkan Leon berdiri dan berbicara beberapa patah kata, mengambil kesempatan untuk memperoleh kepercayaan dari semua orang. Namun, setelah kejadian sebelumnya, Leon sudah benar-benar dipermalukan. Jika dia membiarkan Leon berbicara, dia hanya akan ditertawakan oleh semua orang, jadi tidak ada alasan untuk itu. Dengan mengingat hal itu, Iris memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum secara resmi memulai perjamuan. Nona Yang, tunggu. Ashwin tiba-tiba berdiri untuk menghentikan Iris. Tuan Mercer, ada apa? Apakah Anda masih butuh sesuatu? Iris menatap Ashwin dengan tidak senang. Setelah Ashwin membantu Michael mendorong Leon, dia membentuk beberapa opini negatif tentang Ashwin. Bab 186. 3/2, Nona Yang, jangan terburu-buru. Saya sudah menyiapkan beberapa hal untuk Anda. Silakan lihat. Ashwin tersenyum misterius saat bertepuk tangan dan berkata, suruh benda-benda itu masuk. Saat dia bertepuk tangan, seorang karyawan hotel mendorong masuk troli kue berisi kue mewah yang terdiri dari sekitar 10 lapis. Ada kilauan di kedua sisi saat perlahan-lahan datang. Kue, apa yang sedang dilakukan Tuan Mercer? Siapa tahu, apakah dia ingin memotong kue untuk merayakannya? Tentu saja tidak. Saya pernah mendengar tentang minum sampanye untuk merayakan, tetapi saya belum pernah melihat orang memotong kue. Semua orang saling memandang, dan tak seorang pun dapat mengetahui apa yang dilakukan Ashwin. Tuan Mercer, ini, jantung Iris berdebar kencang saat dia menyadari sesuatu. Nona Yang, kalau saya tidak salah, hari ini seharusnya adalah hari ulang tahunmu. Saya memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menyiapkan kue untukmu sebagai perayaan. Kita merayakan keberhasilan perusahaan kita, dan semua orang merayakan ulang tahunmu. Juga, itu hanya sesuatu yang kulakukan untukmu. Kuharap kau menyukainya. Ashwin tersenyum sopan sambil menatap Iris dengan penuh gairah dan cinta. Dia datang ke Elegante Group bersama Iris dan mendekatinya selama lebih dari 2 tahun. Dia tahu kapan ulang tahun Iris. Kali ini, ia bersusah payah menyiapkan kejutan untuk Iris dengan harapan ia akan mampu merebut kasih sayang Iris. Bab 187. Ya, Tuan Mercer, terima kasih atas perhatiannya. Iris menggigit bibirnya, dan matanya sedikit memerah. Rasa hangat bisa dirasakan di hatinya. Karena dia tidak memiliki hubungan baik dengan ayah dan ibu tirinya, dia tidak mendapat kesempatan untuk merayakan ulang tahunnya sejak dia pindah untuk tinggal sendiri 2 tahun yang lalu. Kakek dan bibinya kadang-kadang mengingat hari ulang tahunnya dan meneleponnya untuk mengucapkan selamat atau memberinya hadiah. Selain itu, dia menghabiskan ulang tahunnya dengan sangat tenang selama 2 tahun terakhir. Rasanya sangat sepi.
Ia tidak pernah menyangka Ashwin akan mengingat hari ulang tahunnya, dan tidak pula menyangka Ashwin akan menyiapkan kejutan untuknya. Ia tersentuh oleh ketulusan Ashwin. Tidak percaya hari ini adalah ulang tahun Nona Yang. Nona Yang, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun. Para eksekutif di meja yang sama dengan cepat bereaksi dan berdiri untuk memberi selamat kepada Iris. Meja-meja lainnya pun sama. Mereka semua berdiri dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Iris. Pemandangannya hangat dan mengesankan. Terima kasih atas ucapannya, semuanya. Iris tersenyum dan menitikkan air mata. Perayaan itu sangat istimewa. Ia sangat menyukainya dan sangat bahagia. Nona Yang, karena ini hari ulang tahunmu, aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Aku harap kamu mau menerimanya. Ashwin memukul besi itu selagi masih panas sambil dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak rumit dari sakunya, meletakkannya di hadapan Iris. Kotak itu dibuka dan tampaklah sebuah kalung berlian indah di dalamnya. Rantai itu terbuat dari platinum dan dihiasi dengan 12 berlian seukuran kacang. Rantai itu tampak sangat bening dan sangat berkilau. Label harganya masih ada di kalung itu. Ada banyak angka 0 di label itu. Harganya lebih dari $1 juta. Meskipun keluarga Ashwin sangat kaya, sebagian besar uangnya adalah milik kakeknya. Di antara semua itu, ada banyak aset yang tidak dapat dipindahkan. $1 juta bukanlah jumlah kecil baginya. Demi mengejar Iris, dia praktis menggertakkan giginya saat berhasil mendapatkannya. Betapa indahnya kalung berlian itu. Sebuah kalung bernilai lebih dari $1 juta. Tuan Mercer bisa menghabiskannya. Kalung ini terlalu mahal. Orang kaya menghabiskan uang dengan sangat mewah. Semua orang tercengang. Mereka pernah melihat kalung berlian sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat kalung yang begitu mahal. Ashwin sangat senang dengan seruan semua orang. Bibirnya melengkung membentuk seringai saat dia tampak senang dengan dirinya sendiri. Iris, kalung ini adalah sesuatu yang kuminta dari temanku untuk dibeli kembali dari luar negeri. Kalung ini cocok dengan sikapmu yang mulia. Kuharap kau menyukainya. Tuan Mercer, saya minta maaf. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya tidak bisa menerima kalung ini. Anda harus mengambilnya kembali. Iris menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. Sikapnya tegas. Dia adalah pewaris keluarga Yang, jadi dia bukanlah seseorang yang kekurangan harta benda. Dia tidak bisa begitu saja menerima hadiah apapun dari seseorang yang berjenis kelamin berbeda. Ashwin juga salah satu pengejarnya. Dia tidak merasakan apapun terhadap Ashwin, jadi dia tidak bisa menerima hadiah Ashwin. Iris, hari ini ulang tahunmu. Aku hanya ingin memberimu hadiah sebagai ucapan selamat. Itu hanya hadiah dari seorang teman. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kenapa kau tidak menerimanya saja demi aku? Senyum di wajah Ashwin membeku. Ia mulai merasa cemas. Iris ragu-ragu, dan dia segera terdiam. Ashwin menyiapkan kejutan seperti itu untuknya, jadi itu cukup tulus. Dia sedikit tersentuh. Bab 188. Ashwin akan malu jika dia menolaknya di depan semua orang. Itu juga akan sedikit kejam. Namun, kalung itu sangat berharga. Tidaklah pantas baginya untuk menerima sesuatu seperti itu. Dia terjebak dalam situasi sulit dan tidak tahu harus berbuat apa. Nona Yang, ini adalah tanda ketulusan Tuan Mercer, Anda harus menerimanya. Benar sekali, kalung ini sangat berharga dan luar biasa. Sangat cocok untukmu. Hanya kamu yang pantas mendapatkannya. Para eksekutif yang ada di meja yang sama buru-buru mendorong Iris ketika mereka mendapat tatapan dari Ashwin. Karyawan lain dari meja lain juga mulai ikut bergabung. Mereka semua memuji Ashwin, berharap Iris mau menerima kalung itu. Baiklah, baiklah. Aku akan menerimanya. Tuan Mercer, terima kasih. Iris ragu sejenak. Ketika melihat suasana hati semua orang membaik, dia tidak ingin merusaknya, juga tidak ingin mempermalukan Ashwin. Pada akhirnya, dia menerima kalung itu. Namun, ia memutuskan untuk meminta bagian keuangan mengganti kerugian Ashwin. Dengan begitu, mereka berdua tidak akan berutang apapun. Bagus sekali. Ashwin sangat gembira. Senyum di wajahnya sangat manis.
Dia mengejar Iris begitu lama dan memberikan banyak hadiah kepadanya. Namun, semuanya ditolak. Upayanya akhirnya membuahkan hasil. Kejutan yang disiapkannya untuk Iris akhirnya berhasil menyentuh hatinya. Itu adalah kesempatan besar baginya untuk melangkah maju. Jika hal itu terjadi sekali, hal itu bisa terjadi lagi. Dia yakin bahwa dia akan mampu memenangkan hati Iris jika dia bertahan. Tuan Mercer telah mengejar Nona yang selama lebih dari 2 tahun. Dia akhirnya berhasil memenangkan sebagian kasih sayangnya. Benar sekali, hanya orang sebaik Tuan Mercer yang layak mendapatkan Nona Yang. Mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Tuan Mercer, selamat. Nona Yang, selamat untuk kalian berdua. Semua orang tersenyum, mengira Iris menerima hadiah Ashwin sebagai tanda bahwa dia telah menerima Ashwin. Mereka semua berjalan mendekat untuk mengucapkan selamat. Iris tertegun. Dia tidak ingin mempermalukan Ashwin, jadi dia dengan paksa menerima kalung itu. Namun, semua orang salah paham padanya. Kepalanya sakit. Ia ingin mengembalikan kalung itu, tetapi tidak pantas baginya untuk melakukan itu setelah menerima hadiah itu. Terima kasih semuanya. Ashwin sangat gembira. Ia berdiri tegak dan punggungnya tegak. Ia tampak penuh semangat. Bintang utama perjamuan itu adalah Leon, tetapi dialah yang mencuri perhatian Leon dan menjadi pusat perhatian semua orang di sana. Dia bersinar cemerlang sebagaimana dapat Anda katakan. Ariel, Tuan Mercer adalah salah satu pengejar Iris. Leon marah. Ia akhirnya bisa melihat bahwa hubungan Ashwin dan Iris tidaklah normal. Benar, Ashwin datang ke Elegante Group bersama Iris saat itu. Dia sudah mengincarnya selama lebih dari 2 tahun, Ariel mengangguk sambil menceritakan secara singkat tentang Ashwin kepada Leon. Tercela, Leon mengepalkan tangannya saat ekspresinya berubah masam. Dia bisa mengabaikan Ashwin yang mempermalukannya sebelumnya dan bisa mengabaikan Ashwin yang mencuri perhatiannya, tetapi dia tidak bisa mentolerir Ashwin yang memperhatikan Iris. Meskipun dia tidak tahu apakah dia menyukai Iris, dia tetap tahu satu hal dengan sangat baik. Dia punya perasaan terhadap Iris. Iris sudah memiliki tempat yang sangat penting di hatinya. Bab 189. Dia tidak akan mentolerir pria lain merebut Iris darinya. Itu adalah keyakinan kuat yang tertanam di hatinya. Namun, dia segera menyadari bahwa Iris sudah menerima hadiah Ashwin, dan tampaknya tersentuh oleh Ashwin. Terlebih lagi, Ashwin menjadi pusat perhatian pada saat itu dan menginjak-injak Leon dengan berbagai cara. Bagaimana Leon bisa melawan Ashwin? Apa aku hanya akan melihat wanita yang kucintai direnggut begitu saja? Mata Leon memerah karena panik. Tiba-tiba, ia mendapat sebuah pikiran saat pikirannya berpacu dengan panik. Ia tiba-tiba teringat pada Blue Heart of the Sea. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan memberikannya kepada Iris, tetapi kesempatannya ada di sana. Hari itu adalah hari ulang tahun Iris. Karena Iris tidak menolak hadiah Ashwin, dia mungkin juga tidak akan menolak hadiah Ashwin. Tunggu, Leon sangat senang saat dia segera berdiri. Tuan Wolf, apa yang kau lakukan? Senyummu begitu cerah. Apakah kau juga memberi selamat padaku dan Nona Yang? Kau cukup pintar untuk melakukan itu. Ashwin menatap Leon dengan jijik. Ia mengira Leon mengambil kesempatan untuk mencoba mendekatinya seperti orang lain. Nona Yang, hari ini ulang tahunmu, dan aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Kuharap kau menyukainya. Leon mengabaikan Ashwin sambil mengeluarkan sebuah kotak cantik dari sakunya, dan memberikannya di hadapan Iris. Kotak itu terbuka, dan cahaya biru dapat terlihat dari dalam, sementara kalung itu tergeletak dengan tenang di dalamnya. Rantai kalung itu juga terbuat dari platinum. Platinum dijalin dengan rumit menjadi bentuk yang saling bertautan. Kalung itu tampak cantik dan elegan, dan pengerjaannya tampak jauh lebih rumit daripada kalung Ashwin. Di bawah kalung itu ada liontin seukuran kerikil. Liontin itu dihiasi dengan warna hijau kekaisaran dan sangat cemerlang. Yang lebih istimewa lagi adalah kenyataan bahwa hiasan biru itu tampak seperti bab 189. Sedalam samudra biru, itu melengkapi permata hijau dengan sempurna. Itu tampak 212. Sangat dingin dan anggun. Sangat cocok untuk Iris. Sepertinya itu memang cocok untuknya.
Kalung yang cantik sekali. Warna hijau di dalamnya tampak seperti roh. Luar biasa. Semua orang membelalakan mata mereka sambil berseru kaget. Blue Heart of the Sea sangat indah. Tampak sangat halus, seolah-olah tidak tersentuh oleh siapapun. Nona Yang, ini hanya tanda terima dariku. Kuharap kau mau menerimanya, kata Leon tulus. Ia sedikit gugup, khawatir Iris akan menolaknya. Kalau begitu, ia benar-benar akan dipermalukan hari itu. Tuan Wolf, ini kejutan spesial yang aku siapkan untuk Nona muda, kenapa kau mencoba ikut campur? Singkirkan kalung busuk itu, jangan jadi pengganggu. Ashwin mengkhianati Leon, dia sangat marah. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat Iris kali ini justru untuk mendapatkan persetujuan semua orang dan mencuri perhatian. Ia tidak pernah menyangka Leon akan menghasilkan hadiah yang dapat mencuri perhatiannya. Kemarahannya terlihat jelas. Tidak apa-apa, Tuan Mercer, Tuan Wolf hanya ingin menunjukkan kemurahan hati seperti Anda. Kalung ini sangat cantik, saya sangat menyukainya. Iris tampak sangat senang. Meskipun dia biasanya tidak menerima hadiah dari lawan jenis, semua orang mengira dia menerima hadiah Ashwin, yang membuat keadaan menjadi sangat canggung. Untuk dia, bab 190, Leon memberinya hadiah pada saat itu sangat cocok untuk meringankan situasinya. Asal dia menerima hadiahnya, kesalahpahaman akan terhapus sepenuhnya. Ashwin mulai panik saat sepertinya Leon akan merusak harinya. Iris, lihat saja, kalung itu tidak memiliki cacat sedikit pun. Itu adalah aksesori yang diproduksi secara massal dengan mesin. Nilainya paling banyak beberapa ratus. Bagaimana bisa kau merusak citramu dengan mengenakan sesuatu yang begitu murahan dan murahan? Kata Ashwin, sambil menatap tajam ke arah Michael dan beberapa eksekutif. Ya, Nona Yang, hal seperti ini sama saja dengan penghinaan terhadap dirimu sendiri. Tuan Leon jelas-jelas mencoba mempermainkanmu. Dia sama sekali tidak tulus. Kau tidak bisa menerimanya. Michael dan beberapa eksekutif buru-buru menyetujui Ashwin. Leon, beraninya kau. Sekalipun kamu ingin memberikan sesuatu kepada Nona Yang, setidaknya kamu harus memberinya sesuatu yang lebih berharga dan berarti. Bagaimana bisa kau memberikan Nona Yang seonggok sampah seperti itu? Kau hanya meremehkan Nona Yang. Kau mencoba mempermalukannya. Ashwin melotot ke arah Leon, menggunakan beberapa kata untuk segera menjebak Leon sebagai orang yang ingin mempermalukan Iris. Omong kosong. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kalung itu murah? Ini kalung premium yang terbuat dari hijau kekaisaran. Harganya setidaknya 4 hingga 6 juta dolar. Jika kau tidak tahu, maka jangan bicara seperti itu. Leon menatap Ashwin dengan tidak senang. Meskipun dia tidak tahu berapa harga kalung seperti itu, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli tablet di pasar loak. Kalung di depannya harganya pasti lebih mahal daripada liontinnya. Apa? Hijau kekaisaran. 4 hingga 6 juta. Semua orang tercengang. Mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan Serigala, apakah Anda masih tidur? Kalau begitu, sebaiknya Anda pulang untuk tidur siang. Kau anak yatim piatu yang tidak berguna dan tidak punya keluarga. Kau bahkan tidak akan mampu membeli 4 hingga 600, apalagi jutaan. Benar sekali. Beraninya kau membandingkan kalung murahan seperti itu dengan hijau kekaisaran. Kamu pandai membanggakan diri. Kamu mungkin yang terbaik dalam hal itu di seluruh Springfield. Michael dan Ashwin keduanya tertawa sambil memandang Leon seperti orang idiot. Ashwin ingin menjelaskan, tetapi dihentikan oleh Iris sebelum dia bisa melakukannya. Leon, cukup, kau melebih-lebihkan. Iris mengerutkan kening. Bahkan dia sendiri merasa sulit untuk mendengarkan. Dia tahu latar belakang Leon lebih dari siapapun. Yang dimilikinya hanyalah hadiah yang diberikan kakeknya. Uang itu mungkin bisa membeli kalung berlian mahal, tetapi bukan kalung hijau kekaisaran yang langka. Tidak mungkin Leon melakukan sesuatu selain membual. Iris, aku tidak sedang membual, percayalah padaku. Ini kalung hijau kekaisaran, kata Leon dengan tulus. Tidak apa-apa, aku mengerti perasaanmu. Di mataku, tidak ada hadiah yang murah atau mahal. Yang penting adalah niatnya. Kalungnya juga cantik sekali. Meskipun murah, aku tetap sangat menyukainya. Kau tidak perlu menyombongkannya, kata Iris.
Sejak Miss Cloud Mountain, Iris menjadi lebih dekat dengan Leon. Hubungan mereka pun menjadi sangat erat.